Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan Fulham menghadapi City ya. Oh ya, ini dia mengenai dari line up untuk kedua tim ya, City dan Fulham. Jadi di laga ini saya melihat memang City sangat membutuhkan poin untuk bisa meraih kemenangan di laga ini, karena memang dari poin, oke, ini pertandingan terakhir hanya selisih berapa poin saja dari Newcastle, Chelsea, Aston Villa, dan Nottingham ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di laga ini City harus meraih kemenangan di kandang Fulham. Berikutnya saya membahas pertandingan Liverpool menghadapi Crystal Palace ya. Ini line up Liverpool di laga ini, oke, kalian bisa melihat cukup bagus. Sedangkan untuk Crystal Palace di laga ini 3-4-2-1 ya. Cukup banyak untuk tim tamu Crystal Palace memiliki pemain mereka yang mengalami cedera. Jadi untuk laga ini dan untuk kemungkinan laga Liverpool menghadapi Crystal Palace tampaknya akan lebih dari 3 gol ya. Mungkin akan ada 5 gol, bahkan bisa 4 gol di laga Liverpool menghadapi Crystal Palace. Selanjutnya saya membahas pertandingan Manchester United menghadapi Aston Villa. Manchester dengan formasi yang biasa, oke, 3-4-2-1, sedangkan Villa di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Dua pemain akan absen untuk Manchester, satu pemain dari Aston Villa. Jadi untuk laga ini Aston Villa sangat membutuhkan poin, oke, untuk menjaga tetap berada di peringkat 6, bahkan bisa menggeser Chelsea seandainya Chelsea imbang atau tumbang saat menghadapi Nottingham Forest ya. Sedangkan Manchester ini kemarin gagal saat di final saat menghadapi Tottenham ya di Europa League. Jadi tidak menutup kemungkinan Manchester akan bangkit di laga ini. Kemungkinan besar Manchester bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja. Kemudian saya pergi ke laga Nottingham Forest menghadapi Chelsea ya. Nottingham Forest dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Chelsea di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Terlihat di laga ini dari klasemen sementara ini pertandingan terakhir kedua tim sangat membutuhkan poin ya. Poin hanya selisih 1 poin saja. Nottingham Forest peringkat 7 65 poin, sedangkan Chelsea 66 poin dari peringkat 5 dan 37 laga. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol ya untuk laga Nottingham Forest menghadapi Chelsea. Berikutnya saya membahas pertandingan Southampton menghadapi Arsenal. Di laga ini Arsenal sudah memastikan mengamankan tiket UEFA Champions League ya, Liga Champion. Oke, tetapi saya melihat karena memang dari perolehan poin Arsenal dan City ini cukup dekat, jadi tidak menutup kemungkinan Arsenal akan membuktikan bahwa mereka runner up dari Liga Premier Inggris. Bagi untuk laga ini Southampton memang performa tidak lebih baik, kemungkinan besar Arsenal akan mampu meraih kemenangan di kandang Southampton. Di laga lainnya saya mau bahas pertandingan Tottenham menghadapi Brighton. Di laga ini terlihat Tottenham dengan pemain lapis kedua mereka ya, karena memang Tottenham sudah memastikan tiket Liga Champion ya, masih tiket Liga Champion. Kenapa? Karena memang kemarin menjuarai Europa League ya. Jadi untuk laga ini nampaknya Brighton berpotensi untuk bisa meraih kemenangan di laga ini sama menghadapi tuan rumah Tottenham. Selanjutnya saya membahas pertandingan Atalanta menghadapi Parma. Terlihat di laga ini Atalanta ini terlihat dengan pemain lapis kedua ya. Parma di laga ini kemungkinan besar menurunkan pemain skuad utama mereka. Nampaknya mereka masih ingin memastikan untuk benar-benar tetap di Serie A Italia. Ini perolehan poin ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar mungkin bisa imbang ya untuk laga Atalanta menghadapi Parma ini. Kemudian saya membahas pertandingan Udinese menghadapi Fiorentina. Jadi untuk laga ini terlihat dari klasemen sementara yang pertandingan terakhir Udinese dan Fiorentina ini cukup aman ya, sudah tetap stay di Serie A Italia. Tetapi untuk laga ini nampaknya Fiorentina akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang Udinese. Laga sangat berpotensi bisa imbang atau kemenangan tuan rumah Udinese. Selanjutnya saya membahas pertandingan Venezia menghadapi Juventus. Di laga ini Venezia dengan formasi 3-5-2 ya. Nampaknya dari squad saya melihat Jesus di laga ini tidak oke. Kartu merah ya, terakhir kartu merah Jesus. Jadi untuk laga ini dari perolehan poin Venezia sangat membutuhkan kemenangan ya untuk bisa keluar di peringkat 19, walaupun sedikit agak berat karena memang Juventus di laga ini menghadapi Juventus peringkat 4 perolehan poin. Juventus dan Roma ini selisih 1 poin saja, selisih 2 poin dengan Lazio. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol ya untuk laga Venezia menghadapi Juventus.
Left turn, take course 070. Heading 050, full ahead. Firing missile at enemy warships. Right turn, take course 120.